Jadi artinya melayani masyarakat itu sudah ada sejak dulu. Nah, sehingga ketika Bapak masuk ke dunia politik, dan saya juga akhirnya juga lihat langsung orang apa namanya ya, orang dekat ya, orang paling dekat dengan kita, bagaimana dia melayani masyarakat dengan masuk dunia politik. Nah, jadi contoh langsung, role model langsung. Jadi UMKM ini ternyata punya peran besar, bahkan menjadi backbone ya ekonomi Indonesia. Ya, banyak orang yang gulung tikar ketika pandemi, ketika ada apa ya namanya krisis, tapi UMKM tidak gulung tikar. Ya, kan kita dalam agama kita perempuan itu ada tiang negara. Yang perempuan itu baik, negaranya baik. Perempuan itu buruk, pelakunya negaranya akan buruk. Betulnya kan ini kan membentuk karakter politikus ya. Itu tidak semudah membalikan tangan kalau menurut saya. Kita mesti ada cikal bakal. Ya, cikal bakal kita masuk terjun ke dunia politik itu ada modal. Ya, pertama modal pribadi kita lah ya yang pasti. Secara pribadi saya itu juga melihat orang tua saya, orang tua laki-laki ya. Beliau aktif ya sebagai aktivis di zamannya ketika usia muda dan bahkan sampai di akhir hayatnya beliau masih menjadi ketua veteran 45 pesisir selatan. Nah, jadi dari situ kan akhirnya saya pun juga sejak SMP itu juga memang sudah aktif di organisasi. Bahkan Muhammad Nasir tuh pernah sampai di rumah saya. Ya, gitu karena bapak saya kan aktif di Dewan Dakwah apa ya? Dewan Dakwah. Pak saya, pokoknya aktif lah ya organisasi. Nah, jadi di background orang tua, terus akhirnya saya aktif di organisasi. Keaktifan di organisasi tidak hanya waktu sekolah, kuliah, bahkan sudah nikah pun dengan bapak juga masih tetap aktif ya. Dengan peran-peran yang ada ya. Dan terus juga ketika bapak di DPR RI, kita pindah ke komplek DPR. Pada saat itu ada gedung ya yang memang diperuntukkan buat sekolah. Kami buka sekolah TK, namanya TK Anak Bangsa. Ya, jadi dimanapun saya berada, saya selalu berbuat untuk masyarakat, ya, untuk berorganisasi atau memberikan sesuatu pada masyarakat. Nyata itu kalau saya pikir menjadi cikal bakal. Jadi artinya melayani masyarakat itu sudah ada sejak dulu. Nah, sehingga ketika Bapak masuk ke dunia politik, dan saya juga akhirnya juga lihat langsung orang apa namanya ya, orang dekat ya, orang paling dekat dengan kita, bagaimana dia melayani masyarakat dengan masuk dunia politik. Nah, jadi contoh langsung, role model langsung. Nah, terus juga akhirnya kan dengan adanya perjalanan kita juga ya saya pun sebenarnya juga kader PKS kan dari dulu ya, cuman mungkin kader PKS-nya ya istilahnya tingkat DPC lah gitu kan ya, DPD ada ya gitu kan. Nah, sempat juga DPP, sekarang di DPP sekarang. Jadi pokoknya kader di struktur lah gitu ya, walaupun nggak menjabat apa namanya sampai puncak, tapi adalah kita masuk. Nah, itu kan di situ kita sudah diberi pemahaman gitu ya bahwa undang-undang sudah memberikan peluang ya kepada kita keterwakilan perempuan di parlemen 30%. Tentu di sini partai politik khusus PKS ya melihat mungkin melihat saya ketika di Sumatera Barat menjadi ibu gubernur punya peluang untuk menjadi apa namanya calon ya caleg ya calon legislatif. Itu pun sebetulnya sudah diusulkan sejak tahun 2014, tapi karena Bapak mau maju 2015 kembali jadi gubernur, Bapak nggak ngasih izin dan akhirnya diminta lagi di tahun 2019 gitu.
Ya, tentu dengan kita terjun ke dunia politik, kita yang pertama adalah tentu amanah ya, sebagai seorang wakil rakyat. Dan akhirnya amanah ini kan berlandaskan kepada mencari ridha Allah ya. Dan dengan kita melaksanakan amanah ini dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan negara atas dasar kita ibadah kepada Allah, tentu menjadi anugerah tersendiri. Ya, karena kita tahu dan kita masuk ke dunia politik, ya, kita bisa melakukan perubahan, ya, perubahan kebijakan politik atau kebijakan publik. Ya, jadi eh, kita bisa merubah sesuatu ya dengan melalui undang-undang ya dengan melalui penganggaran dalam APBN ya karena kita di pusat ya. Nah, dan tentu dengan berinteraksi dengan banyak partai yang agendanya, visi misinya berubah, apa yang berbeda. Nah, di sini kita harus piawai apalagi kita sebagai partai yang oposisi tentu yang konstruktif yang kita bangun sebagai partai oposisi yang penyeimbang ya, check and balance ya terhadap partai-partai yang berkuasa ya karena kita tahu bahwa dalam suatu negara ya tidak mungkin ya ada partai yang berkuasa penuh otoriter ya harus ada penyeimbang. Nah disinilah ya kebetulan pada periode 2019 kita menjadi partai oposisi yang konstruktif. Nah mungkin lihat berita-beritanya di fraksi .pks.id ya di situ kan bisa lihat. Kalau pengalaman tuh karena kan kita terbiasa berorganisasi ya. Jadi kita kan juga udah bisa melihat karakter-karakter orang dalam organisasi. Saya pikir sama aja, nggak ada bedanya. Tapi bedanya mereka sekarang sudah dalam masuk ke dunia parpol ya, partai politik ya, atas nama partai politik. Tentu mereka memperjuangkan visi dan misi partai politiknya. Ya di sini ya sebagai seorang perempuan yang mungkin notabene sebelumnya turun dunia politik tapi hanya apa namanya tuh ya hanya di kulit-kulitnya saja tidak sampai mendalam. Begitu masuk menjadi anggota dewan tentu kita juga harus menjadi pembelajar cepat ya gitu. Nah tentu kita harus berpiawai dalam bersuara ya, piawai dalam berkomunikasi. Saya pikir ya penting ya karena kita kan juga dalam satu fraksi udah jelas lah kita satu visi misi. Tapi begitu berinteraksi dengan yang beda fraksi gitu kan. Nah ini kita harus piawai ya. Komisi 6. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi nanti ya kalau diubah sama Pak Jokowi. Ada 11 ya, BPPKS Sabang, BP Batam, ya KPPU, BSN, Dekopin ya ada 11. Branding itu ibu keluarga yang peduli pada petani, kelompok tani, dan UMKM. Ya, branding saya ini kan hasil kampanye, saya turun kampanye pileg, ya hasil daripada setengah tahun saya, 1 tahun lah, ya. Ibu Nevi menyapa, ya akhirnya saya keluarkan branding. Walaupun waktu lagi saya kampanye saya udah punya branding ya, tapi dengan saya 1 tahun menjabat menjadi anggota dewan, brandingnya udah stabil gitu. Artinya saya melihat di mana fokus ya perjuangan saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat. Jadi ibu keluarga, ya peran saya sebagai ibu, ya ibu ini kan tokoh ya dalam keluarga. Ya dia mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangganya, ya mengurus keluarganya. Ya, nah ini jadi yang namanya ibu-ibu tuh jadi sasaran lah ya buat saya. Ya karena kita kan sama ya ceritanya ya. Gimana ngurus anak, gimana ngurus anak remaja, gimana ngurus anaknya nikah. Jadi
bahasanya sudah sama ya, mudah. Nah, terus ibu keluarga, ya keluarga itu kan tentu di situ ada suami, ada anak, ya bahkan kalau kita udah nenek jadi ada cucu, ada mantu kan. Nah, peran kita sebagai eh, tokoh dalam keluarga itu, ya kita masuk sebagai anggota dewan, maksudnya kita masuk ke dalam dunia keluarga. Karena kita ingin keluarga kita ini keluarga yang tahan ya, keluarga yang menjadi role model ya, keluarga yang harmonis. Kalau istilahnya dalam agama kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena itu kan adalah khususnya buat agama kita kan partai Islam ya. Tentu kita berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keluarga itu adalah keluarga yang samara, sakinah mawaddah warahmah ya. Keluarga yang rukun-rukun sampai kakek nenek dan dipisahkan oleh hanya kematian saja. Dan ternyata memang dalam pendidikan keluarga, anak-anak yang dibentuk oleh orang tuanya, ayah dan ibunya, istilahnya rukun, itu lebih banyak anaknya berhasil. Ya, nah itu akhirnya saya masuk ke dunia keluarga. Ya, sudah itu poinnya di religius, ya karena kita partai PKS itu visinya partai Islam, ya. Tentu kita harus menjunjung tinggi agama kita, ya terutama agama Islam ya. Jadi kita sadar akan kewajiban kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap kesempatan, dan kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pedoman hidup kita ya. Dan terus akhirnya saya masuk ke dunia majelis taklim, kewirid yasin, kegiatan-kegiatan keagamaan ya, pokoknya yang namanya kegiatan keagamaan Maulid Nabi ya dan sebagainya itu kita masuk. Lalu peduli pada petani. Kenapa saya peduli pada petani? Ya selain juga melanjutkan program yang dari Pak Irwan Prayitno menjadi gubernur, Pak Irwan Prayitno juga peduli pada petani. Setelah saya melihat di lapangan, petani ini memang harus mendapatkan perhatian ya, karena kita adalah negara agraris, tapi jangan sampai krisis pangan. Di samping kita juga jumlah penduduk yang banyak sekali, kita jangan pangan kita tergantung pada impor, ya tentu kita bisa bayangkan kalau pangan kita tergantung pada negara asing, ya kita akan dimainkan, ya karena kita akan jadi pangsa-pangsa mereka dan harga-harga pangan tentu akan merajalela, seenaknya saja naik, ya tidak bisa dinikmati ya oleh masyarakat secara umum, dan akhirnya harga pangan menjadi mahal. Ya, ini kita tidak mau, karena pangan itu adalah kebutuhan hak asasi manusia. Nah terus UMKM ya, kenapa UMKM? Karena UMKM ini mendominasi struktur pelaku ya ekonomi negara kita ya. Jadi sebelum COVID nih ya, sumbangan untuk stabilitas ekonomi negara kita sangat besar, yaitu untuk UMKM mencapai 57% PDB kita. Dan saat ini ada 64 juta pelaku UMKM se-Indonesia. Serapan tenaga kerjanya hampir 97% ya total dari lapangan kerja yang ada di Indonesia. Jadi UMKM ini ternyata punya peran besar, bahkan menjadi backbone ya ekonomi Indonesia. Ya banyak orang yang gulung tikar ketika pandemi, ketika ada krisis, tapi UMKM tidak gulung tikar ya, mereka tetap eksis. Ya, maka mereka menjadi struktur pelaku ekonomi yang harus kita lindungi, ya, karena ini juga dilakukan oleh negara-negara besar, ya. Untuk Sumatera Barat, saya melihatnya pelaku UMKM, ya, karena memang Sumatera Barat ini pelaku UMKM-nya itu hampir 600.000 lah, kalau salah 590.000 ya, hampir 600.000, dan yang membuat kabupaten tertentu menjadi kabupaten yang keluar daripada kabupaten tertinggal itu karena pelaku UMKM-nya, ya, karena adanya ekonomi yang menggeliat di masyarakat kecil sehingga pertumbuhan ekonominya bagus, dan akhirnya terbukti ya di masa pandemi ini kita kan nggak ada lockdown nih sejak bulan Juni kan, udah new normal. Akhir tahun kemarin kita pertumbuhan ekonomi udah positif. Sekarang kita udah positif. Ya kalau lihat kita provinsi lain, ya jangan dibandingkan sama Riau lah ya. Kalau mereka kan memang
provinsi yang kaya raya ya, misalkan contoh Bali lah gitu yang lockdown sampai sekarang. Ya ya pertumbuhan mereka masih ekonomi masih negatif gitu. Kalau kita lihat ke hotelnya sepi, tempat wisatanya sepi. Karena kalau kita lihat kan walaupun zaman pandemi, lihat aja jalanan juga masih rame. Nah, siapa yang mengelihatkan perekonomian tersebut? Ya pelaku UMKM karena zaman pandemi ini pengusaha-pengusaha kecil, menengah pada gulung tikar kan, gitu. Pengarus utamaan gender ini kita jangan sampai apa namanya itu ya eh, ter, terbungkus ya apa namanya terlapisi oleh sesuatu yang indah ya artinya kita adanya kesetaraan gender itu jangan sampai nanti kita berteriak meminta sejajar dengan laki-laki tapi akhirnya kita meninggalkan kodrat. Nah, ya ini kodrat perempuan tuh udah jelas ya. Kodratnya adalah bersama keluarga. Kan kita dalam agama kita perempuan itu ada tiang negara. Yang perempuan itu baik, negaranya baik. Perempuan itu buruk, pelakunya negaranya akan buruk. Ya, jadi sehebat pemimpin negara tersebut, kalau dia tidak bisa mengelola perempuan di negara tersebut, ya pasti ya negara itu akan hancur gitu. Ya karena perempuan ini adalah tokoh ya. Nah, sehingga eh, dia harus prioritas ya kepada keluarga dulu ya. Sudah itu barulah dia minta setara ya buat laki-laki, entah itu pendidikan, entah itu jabatan, entah itu dalam perwakilan di parlemen, di politik ya, bahkan juga sampai ke kepala daerah ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Nevi Zuerina, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi 6, mengucapkan selamat beribadah puasa bulan Ramadan. Semoga puasa Ramadan tahun ini lebih baik daripada puasa Ramadan tahun lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.